termasuk suami istri. Saya tipe baterai yang urutan pertamanya sentuhan fisik. Saya baru merasa suami saya mencintai aku tuh kalau dia misalnya belai-belai belakang saya. Itu langsung baterai ngecas. Tapi suami saya ternyata baterai pertamanya bukan sentuhan fisik. Baterai pertamanya malah pelayan. Jadi ungkapan cinta dia pada saya bukan ngomong. Dikit-dikit dia begini. Dia tahu saya sudah mulai harus minum obat. Pulang kerja dia WA saya. Bu Isa, panggilan saya dia. Bu Isa, obat hipertensinya masih ada. Aku ada di apotek. Udah habis ya, aku ambilin ya. Itu wujud kasih sayang. Yang namanya pelayan. Tapi kadang saya waktu itu bilang apa? Alah, orang lain aja suruh. Ayo pulang aja cepat. Kenapa? Saya mau dicas untuk di pusat-pusat umum. Ya. Atau suatu ketika, ayah, kacamata aku patah. Istri kalau sama suami harus gitu bu ngomongnya ya. Yang manja-manja gitu. Ya. Laki-laki yang jadi suami, kalau mendengarkan suara istrinya terlalu wibawa, dianggap orang lain. Ibu kalau sama suami berdua, itu harus ngomongnya yang kayak wanita Korea gitu. Ayah, opa, Asia. Saya dulu salah bu. Kalau suami ngomong, saya sok-sok yang mandiri gitu. Apalagi di telepon. Laki-laki kalau telepon gitu kan, Assalamualaikum. Itu tandanya menggoda. Saya jawabnya juga, Waalaikumsalam. Rupanya suami dengan istri yang begitu dianggap orang lain. Baru tahu 2010 bu, nikahnya sejak 92, berantemnya 92 gara-gara itu. Mulai 2010 saya ngerti. Jadi kalau suami telepon, Assalamualaikum, manja. Waalaikumsalam. Kalau dulu kamu di mana? Aku di rumah sakit. Ayah di mana? Sekarang kamu di mana? Aku di rumah sakit. Ayah di mana? Itu belajarnya nonton film Korea. Amira kan gitu kan. Makanya gitu nih, saya kembali lagi ke baterai tadi. Ayah, kacamata aku patah. Laki-laki itu selalu ingin istrinya di hadapan dia adalah seperti gadis gadis cantik yang mungil, yang manja, yang tidak bisa apa-apa. Itu maunya laki-laki bu yang jadi suami ibu. Makanya kita perlu begitu di depan dia. Sini saya betulin. Ya betulin karena dia belah. Suatu ketika orang-orang tanya sama saya, Bu Aisyah, suaminya baik nggak, penuh cinta nggak? Saya gini, baik sih, tapi apanya yang kurang ya? Karena sebetulnya saya merasa cinta saya terpenuhi kalau dia misalnya jalan-jalan gandeng tangan aku, misalnya. Tapi ternyata selama 31 tahun pernikahan ini baru 6 kali dia gandeng tangan. Selama ini saya gandeng banget. Karena saya yang sentuhan fisik. Setelah diukur, suami saya sentuhan fisiknya baterai kelima. Pantesan dia nggak otomatis gandeng atau nggak otomatis meluk. Cuma daripada saya kosong, harus ngomong soal itu. Dan saya minta, ayah, teori baterai kasih. Aku kan baterai kasih itu sentuhan fisik. Makanya suami saya kalau pergi berangkat, dulu cuma cium tangan, dia sekarang sudah mulai elus-elus punggung saya. Tetapi dia hitung cuma 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, udah. Saya karena mengerti baterai kasih saya dia yang sentuhan fisik nomor 5, begitu aja udah tercas. Cuman karena chargernya asli, oleh suami sendiri, 5 usapan full langsung di otak saya, masya Allah. Ya, ada yang kira-kira baterai kasihnya sentuhan fisik? Coba angkat tangan. Berapa kali digandeng sama ibu rumah tangga? Oh, enggak sama sekali. Kasihan. Kalau anak gimana Bu Aisyah? Anak, siapa yang punya anak bawah 5 tahun? Kalau anak bawah 5 tahun Bu, setiap hari 5-5-nya
Bu Aisyah. 5 ini gampang, cepat. Pulang kerja, ya, ini anak yang masih 3 tahun langsung ibu panggil, sini Le, jalan, misalnya gitu. Anak saya jalan ikut hari ini yang keempat ada di sana, hai jalan, jalan kecil misalnya gitu. Dipeluk, kalau dipeluk baterai apa yang tercas? Baterai sentuhan fisik. Diuyul-uyul kepalanya baterai sentuhan fisik. Terus kita puji, Masya Allah jalan, sudah mandi, sudah wangi. Berarti yang dicas baterai pujian, ya. Sini nak, sini nak. Nah, ibu bawa ya susu kotak, hadiah buat jalan. Berarti yang dicas baterai hadiah, ya. Terus main-main, ya. Jalan tadi main apa? Dia kasih lihat mainannya. Ini Bu, aku main wabang. Dulu jalan nggak bisa bilang pesawat terbang, wabang. Kan 3 tahun kan. Oh kita main lah. Kurang lebih 15 menit, paling lama 30 menit. Berarti yang ngecas apa? Waktu berkualitas. Terus pelayanan apa? Salah satu bentuk wujud pelayanan kita suapin. Ya, tadi hadiah yang kita sudah bawa kita buka, kita kasih. Ini nak minum dulu baru kita main wabang. Selesai 5 baterai itu dalam waktu kurang lebih mungkin setengah. Ini cara paling gampang. Sehingga jalan kecil itu kalau baterainya penuh, wah jalan. Ayo nak kita sholat cepat. Jalan, tolong nak ambil ya tas ibu cepat. Jalan, PR-nya nak ya cepat. Kenapa? Listriknya jalan di bawah. Tapi kalau anak bunda sudah di atas 5 tahun saat ini, apakah SD, apakah SMP, apakah SMA, nggak perlu 5-5-nya dicas. Nggak ada waktu juga Bu. Sama dia juga nggak sama-sama kita kan, jarang sama kita. Jadi dicasnya apa? Baterai pertama saja. Bagus lagi baterai kedua yang setiap hari. Baterai-baterai lainnya dicasnya di hari-hari lain atau sebulan sekali nggak masalah. Karena baterai pertama kalau dicas, semua baterai akan terpenuhi. Cara deteksinya gimana? Nah ini kita minta tolong teman-teman ya. Jadi anak kita yang mana nih baterai pertamanya, kata-kata pendukung kah, atau orang bilang word affirmation kah, sentuhan fisik kah, waktu bersama kah, pelayanan kah, atau hadiah. Nah ada cirinya ya. Ini ceritanya ada keluarga ya, bapaknya namanya Pak Sahri ya. Ini adik saya ya Bu. Inilah yang kerok yang bikin saya ngurus narkoba. Biasanya. Ya, Sahri juga dulu pakai narkoba. Makanya saya ingat-ingat, oh iya ya, orang tua saya kan zaman dulu belum ada pelajaran parenting. Ya, makanya tidak lagi menyalahkan orang tua. Ayo kita bikin apa supaya ya tidak ada lagi yang menimbulkan. Nah ini satu. Kemudian nanti jadi ibunya Mbak Nini. Inilah sekretaris saya yang selalu dicari ibu-ibu untuk minta jadwal. Ini Mbak Nini. Ceritanya keluarga ini ada 5 anak yang beda-beda baterainya, walaupun dari ibu yang sama, ayah yang sama. Kita contoh ya. Dan bayangkan Bu, walaupun teman-teman yang main teater ini sudah berjenggotan, ya, bayangkan ceritanya masih usia SD, ya, oke? Baik, anak pertama, silakan. Anak pertama dia punya bahasa kasih word of affirmation. Silakan Mas Roma namanya. Ya. Assalamualaikum, Bro. Ini khusus saya. Ceritanya masih kelas 6 SD. Ya, ini aku ya. Tadi khusus dapat pelajaran baru. Jatuhkan aku ya. Ayah sebesar kamu udah bisa juga biasa aja. Ini keren banget. Enggak keren. Dari satu kelas itu ya aku doang yang bisa ya. Nih lagi. Masa kamu doang yang di sana? Bener. Tuh, oke. Apa kayak mesti latihan dulu lagi? Apa mau di khususnya nggak ya? Bu, ada nggak anak ibu yang dari kecil gitu setiap hari mirip-mirip kayak gini? Ayah, aku hebat gak ayah? Ayah, aku cantik gak ayah? Ayah, aku ganteng gak ayah? Atau juga dia, bunda cantik banget. Hampir setiap hari ada yang kayak gitu.
affirmation atau kata-kata pendukung atau kata-kata pujian. Yang selalu ingin memuji dirinya dan dia kepengen juga bapak ibunya memuji dia. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya bilang apa? Biasa aja. Oh, itu baterai langsung lobet ya. Ya, jadi ibarat baterai ini gini ya. Jadi baterainya kurang lebih kayak gini nih kalau tadi anak yang pujian gitu. Nggak usah nih, udah di atas 5 tahun ya, di atas 5 tahun. Ibu nggak usah ngecas baterai 455-nya kayak waktu dia kecil. Puji aja. Atau paling bilang aja, Masya Allah, masukkan ya kalimat-kalimat thayyibah kita. Alhamdulillah, keren. Gitu kecas baterainya. Ya, daripada berdebat bahwa dulu ayah, sering kan orang tua gitu ya, bapak dulu, bunda dulu, anak-anak bilang apa? Ikutan dulu. Paham ya? Apa yang terjadi pada anak yang baterai pujiannya kosong? Maka dia akan menjadi anak yang suka mengejek dan menjelekkan orang lain. Jadi orang tua harus jeli kalau ada anak-anak meledek adiknya terus-terusan, ngejek orang lain, ngejek temannya terus-terusan, berarti baterai pujiannya kosong. Coba kita kasih ilustrasinya supaya bilang bisa. Padahal dia ini yang odong-odong dulu. Apa kan? Aku tahu juga. Bahkan ayahnya saja atau orang tuanya dia jelek-jelekan walaupun sambil ngedumel. Kalau nanti ada adiknya pasti adiknya yang dijelek-jelekan. Ya? Nah, maka kita lihat adik kedua. Adik kedua kelas 4 SD. Silakan, Rendo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baterai pertamanya physical touch. This is main bola nih. Asem banget ya nak. Ayah udah pulang kantor. Ayah. Rendo mandi dulu. Rendo. Aku kan minta dipulang ke komisi. Rendo. Habis main kambing ya? Ya. Rendo mandi dulu Rendo. Ibu kamu bau Rendo. Kok gitu sih ya? Kamu dari luar kan banget ya. Ibu punya anak itu enggak dari kecilnya? Dia yang duluan meluk ibunya atau meluk bapaknya, atau kalau ada tamu dia yang dulu meluk. Mungkin waktu masih balita masih enak ya Bu, bau minyak telon. Mulai masuk SD SMP bau matahari. Makanya pas dia meluk ayahnya menolak kan. Itu buat anak yang baterai pertamanya sentuhan fisik itu lobek. Kata ayahnya, tapi kan bau kambing. Ya, nah, tapi kan bau. Iya, tadi ibunya juga sudah suruh mandi. Cuman kalau mau lebih efektif, suruh mandinya diri coba. Tetap disentuh. Mandi dulu nak. Nah ini baterainya penuh nih langsung. Dan yang tadinya malas mandi ini langsung akan jalan mandi karena listriknya jalan di badan. Ayo mandi. Walaupun kita agak gini, mandi. Yang penting dia disentuh. Ya, oke. Apa yang terjadi pada anak yang baterainya physical touch ini? Ya, kalau kita sentuh, baterai lain tercas dengan sendirinya. Untuk anak 5 tahun ke atas. Apa yang bahaya kalau baterainya ini nggak kecas dalam waktu yang lama? Itulah anak yang akan suka mencubit, menggigit, memukul. Ya. Coba kasih lihat ilustrasinya. Ini ada 2 bersaudara, anak pertama dan kedua ini. Dedek, sini deh. Apa sih? Bau jangan ribet. Lu jangan semangatin gua. Apa lu? Jangan semangatin gua. Oke, jangan. Aduh. Nah, bayangin ya Bu, anak pertama baterai pujiannya nggak cas, dia ngeledek adiknya. Anak kedua baterai sentuhan fisiknya tidak ngecas, maka dia akan cubit kakaknya atau gigit kakaknya. Berantem setiap hari gitu. Ya, paham ya? Ini baru 2 anak. Hari ini 5 anak. Baik,
Anak ketiga dulu perempuan. Coba Vidi mana? Anak perempuan. Yang baterainya ya pelayanan. Act of service. Nah, ketiganya perempuan. Ya Mbak, ini ibu lagi mereka orderan untuk Raisa tadi. Kamu bantuin bu. Nanti kamu merusak kan? Iya, ibu warna ini. Aku suka banget. Iya sih. Aku bisa. Mungkin nggak bisa. Ibu, ada nggak anak ibu yang dari kecil sering gitu? Siapa? Bunda, aku bantuin. Aku bisa. Aku aja bunda. Aku punya anak itu. Ya, itu berarti baterai pertamanya pelayanan. Dia ingin layanin dia. Tapi kadang karena dia masih kecil, katakanlah ini kelas 2 SD ya. Ceritanya di teater ini. Ibunya mau dibantuin. Sini bunda, aku bantuin. Ya. Sering apa ibu-ibu? Jangan. Bunda, aku bantu cuci piring. Jangan nanti piringnya pecah. Tadi bapaknya mau dibantuin. Aku bisa ya, aku bantuin. Jangan. Kembang ini mahal. Pernah begitu? Buat anak yang baterainya pelayanan, dia selalu ingin ya sigap melayani dan ingin juga dilayani oleh orang tua. Ya, nah ini. Jadi baterai pelayanan ini seandainya dia bilang, aku aja bunda, aku aja. Kasih waktu untuk dia ya membuktikan bahwa dia ingin melayani kita. Bisa nggak? Bisa, aku bisa. Ya, ini ya 2 buku. Saya juga dulu keliru, karena ilmu ini baru-baru aja. Anak kedua saya baterainya pelayanan. Kalau dibawa ke supermarket, ya, dia selalu bilang, aku aja yang dorong kereta bu, aku aja yang dorong kereta. Gitu ya. Apa saya bilang? Nggak usah, nanti kamu nabrak semua jatuh semua. Apa yang terjadi pada anak seperti ini? Sedih. Merasa tidak bisa melayani orang tua. Kadang-kadang dia diam. Dan apa bahayanya anak yang seperti ini? Kalau baterainya kosong, dia akan minta dilayani dengan kasar. Bah, dia panggil mbaknya gitu. Ayo minum. Itu berarti anak ini baterai pelayanannya kosong. Atau menjadi bosi. Atau inilah yang terjadi. Ya, sering membuli adiknya atau temannya. Adiknya disuruh-suruh, kakaknya disuruh-suruh, temannya disuruh. Jadi kalau ada kasus pembulian di sekolah, yang membuli itu langsung bisa ketebak baterainya pelayanan kosong. Makanya anak teman-temannya yang disuruh-suruh. Kita lihat ilustrasinya nih. Ini bersaudara 3 nih, padahal dia anak 3. Kalian ini ngapain sih? Iya, ada apaan sih? Ikut aja kita lagi nongkrong. Padahal nanti banget. Aku lagi kesel. Mau apaan? Ambilin bu. Biar pun anak 3 nyuruh-nyuruh bu. Bayangin ya bu, anak pertama tukang meledek, tukang ngejek, anak kedua tukang nyubit dan mukul, mencubit dan menggigit, anak ketiga membuli, nyuruh-nyuruh. Ini anak 3 anak ya. Gara-gara hanya baterainya yang kosong. Ada lagi anak keempat, Mas Robi. Ini yang baterainya quality time. Ada pada anak yang pendiam, pemikir. Kita lihat ya, apa yang dia kepengenin. Halo ya bu. Oh ya. Dua mau ke orang tua bahagia. Ibunya sibuk banget. Sibuk kerja online. Bentar ya bu. Oh iya. Ya, bu, aku udah tugas dari sekolah nih. Tolong bantu sebentar ya. Kapan ini? Bentaran doang, bu. Sebentar. Takutnya ini kita tidak cepat. Paling 10 menit aja aku. Ya Allah, bu, aku tugas sebentar, bantuin sebentar, udah selesai. Kalau itu lagi kayaknya lagi santai. Ya, makanya. Santai ya, tolong bantu dulu ya anaknya ya. Ayah, tolong bantu dulu ayah. Ya, tolong dulu anaknya mau butuh. Ada apa ya? Bener. Baca. Jadi. Nah,
Kak, kenapa sih? Ya, tuh kalau udah begini nih, repot dia nih. Biarin aja. Ngambek nih. Anak cengeng lu biarin aja. Ya, dia bakal ini lama nih nanti. Pernah nggak anak ibu gitu, Bunda bantuin aku, Bun temenin aku sebentar aja. Atau Bunda lagi kemana, tiba-tiba tuh anak duduk dekat Bunda, tapi walaupun nggak ngomong liatin aja. Itu kemungkinan besar baterai anak itu adalah quality time. Mungkin saudara yang lain PR-nya bisa dia kerjakan sendiri. Anak ini pasti ngajak orang tuanya, tapi ya ibunya sibuk lah, walaupun kerja di rumah, ya suruh ke ayahnya, ayah juga malas, misalnya gitu ya, itu sering terjadi ya. Jadi anak yang seperti ini harusnya kita cas aja baterainya, nggak usah lama-lama, antara 15 menit 30 menit, baru Bunda lanjutin pekerjaan yang lain. Apa yang terjadi pada anak yang baterainya kosong untuk waktu berkualitas? Anak ini senang menyendiri dan ngambek. Coba kita lihat reaksinya ya. Di atas aja dia. Kelihatan dulu. Nah, ada punya anak kayak gitu. Baik anak kecil, anak SD, SMP, bahkan ada SMA juga begini. Dan kalau sudah kayak gini, itu ngobatinnya susah. Mungkin ibunya baru sadar, ibunya baru mau, ibunya nemenin. Nah, ayo anak ibu udah selesai rekamnya, yuk ibu temenin mana PR-nya. Sini, ayo. Aduh, ya kan kalau kayak gini lama nih ya. Ayo anak sini lagi. Ngambek dia. Nah, udah nih, ayo ibu temenin mana tadi PR-nya, coba ibu lihat deh. Karena dia maunya tadi. Ah, iya sih. Ini udah 5 jam dia nih. Anak ayo. Kalau udah kayak gini gimana Bu Aisyah? Mau nggak mau, ya. Bunda jangan tergesa-gesa juga mau ngebantuin kayak tadi Bu Nining ini. Tambah kesel ya. Tambah jalan, coba jangan kesini. Satu-satunya cara adalah dia ibunya duduk tenang di sampingnya. Nah, ibu temenin di sini ya. Kalau perlu jangan ngomong. Berapa lama Bu Aisyah? Setengah jam ini Pak. Kenapa? Anak ini baru percaya bahwa ibunya mau ditemani ya dalam waktu setengah jam. 15 menit dia ngelumpur sendiri dalam dirinya tuh. Tadi aja minta temenin apa orang. Tapi setelah setengah jam barulah anak ini tanya sama ibunya, Bunda ngapain di sini? Temenin kamu. Oh, ada begitu. Itu gitu. Baru percaya. Tapi apa boleh buat karena kita nggak punya ilmu, tuh ibu nemeninnya nggak ada 30 menit. Karena merasa udah ngebujuk 10 menit, malah ditinggal. Ya, misalnya gitu, udah ngebujuk udah 10 menit, dikit-dikit tiap jam, dikit-dikit tiap jam. Ibu temenin. Ibu menganggap 10 menit itu udah lama. Ibu udah temenin ya Nak ya. Kalau kamu masih begini aja ya Nak, udah deh ibu terus lagi yang lain ya. Bahkan diancam-ancam. Ya udah nggak apa-apa. Saya nanya dulu. Bisa sampai rumah tetangga deh. Lagi ya, ngerti ya Bu? Oke, balik ngambek ya, balik. Anak terakhir perempuan. Ya, anak terakhir. Yuk. Halo anak ibu. Bunda. Iya. Aku punya hadiah nih buat Bunda. Oke, kelas 1 SD. 6 tahun. Ya hadiahnya bagus kan? Bagus ya. Ada bunga love you ayah dan bunda. Iya Bu, aku bikin dari semalam nih, aku sampai kurang tidur Bu. Iya, Bisa kurang tidur gitu sih. karena aku bikin ini hadiah buat Bunda. Love you ayah dan bunda ayah. Itu ayah duluan Nak. Kenapa nggak bunda duluan? Banyak ibu-ibu tersinggung. Terima kasih ayah dulu. Love ayah dan bunda. Makanya langsung tersinggung ayah. Ayah, aku punya hadiah buat Ayah. Wih, bagus loh. Kalian kan ya? Tagline mau dibeliin apa? Hadiah skincare yang bisa muda 100 tahun. Mau ajak jalan-jalan. Hebat tagline. Ayah, itu gimana sih? Masa
Mana? Iya. Aku bikin dari semalam loh. Cuma jatuh nih. Tapi jangan gitu dong. Tuh, ya. Pokoknya nanti ayah belikan hadiah. Ya. Beliin parfum ya, beliin parfum ya. Tapi kenapa? Simpan nanti beli parfum dulu dari dokter Esa. Ah, bohong. Gratis, tenang aja. Bohong aja nih. Hadiah aku aja nih, Bu. Ada nggak anak bunda hampir setiap hari memberikan karyanya pada ibunya? Bunda, buat bunda, ayah, buat ayah. Dipuji kan tadi ya? Dipuji. Cuman sayangnya mana tadi kertas? Sayangnya bukan pujian yang diharapkan. Memang senang dipuji. Cuman karena baterai pertamanya hadiah, yang dia inginkan adalah hadiah sederhana ini yang diberikan disimpan yang tempat yang layak. Tapi kalau bunda cuma lipat-lipat taruh begini aja, bagus-bagus. Kita menganggap sudah menyayanginya dengan memujinya. Ya. Anak yang baterainya pertama hadiah, bunda muji, itu nggak dapat, nggak dapat. Dia senang kalau ayahnya begini sambil memuji. Masya Allah, alhamdulillah, gambar hari ini bagus. Kemudian kita taruh di tembok kan, atau tempat yang memang sudah disiapkan oleh di sini. Oh, dia senang. Ya. Atau gantian, kita kasih hadiah. Ayah punya permen buat kamu. Itu sebetulnya. Ya. Ini. Cuman kita sering meremehkan hal yang kayak gini karena belum belajar. Ya. Jadi anak atau orang yang baterainya hadiah, dia senang memberi hadiah dan dia senang juga hadiahnya dihargai dan senang juga dapat hadiah. Jangankan anak, ada nggak suami ibu yang setiap hari bawa oleh-oleh buat ibu? Pisang goreng kayak martabak kayak coklat, itu berarti suami ibu baterai pertamanya hadiah. Walaupun ibu nggak suka martabak, pas dia bawa martabak segera makan juga hadiah. Bunda, ayah bawain martabak. Oh, alhamdulillah. Makan bun. Kita banyak alasan kan? Itu dia sedih. Bunda, apa susahnya sih gigit satu doang dengan mata berbinar-binar itu? Ya Allah ayah, ini martabak sebelah mana enak banget dari yang kemarin. Gitu. Atau misalnya dikasih hadiah bunda jam tangan, kemudian bunda nggak pakai-pakai, dia akan tanya, jam tangannya di mana? Dan kalau bunda taruhnya sembarangan, itu sedih banget suami yang baterai hadiah. Tapi kalau dia bilang, ada ayah, aku pakai sesekali untuk acara besar aja, ada di lemari atas. Oh, apa yang terjadi pada anak yang baterainya hadiah dan tidak dicas? Dia akan jadi anak yang pelit dan tidak suka berbagi. Kita lihat acting terakhir sebelum kita nanti dengarkan Dr. Yulia juga menceritakan tentang beautiful skin, beautiful heart. Ya silakan. Aku punya Tengkleng, sini. Apaan lu punya apa nih tengkleng? apaan sih Kleng. Kak? Coba. Jangan dong. Bilang doang. Apaan sih Kleng. Coba. Coba lu pelit banget sih tengkleng. Coba lihat sini, coba sini. Mana? Ambil. Adiknya jadi sangat pelit. Adiknya jadi sangat pelit. Padahal ini bisa dibagi karena banyak. Kakak yang pertama ngeledek, ngejek. Ini pengen nyubit, ini nyuruh. Dia tetap ngambek. Dia nggak dia tidak untuk berjibaku untuk ngerebut makanan, tapi sambil ngambek dalam hatinya. Oh mak dibagi ya gitu. Nih kalau anaknya 5 kayak gini bu, ya. Tapi bunda, kalau bunda udah ngerti baterai kasih sayang ini gampang. Sama anak pertama misalnya Roma, setiap datang diri dulu sama ibunya ya, langsung puji. Ya. Ibu, aku habis dari kursus jualan keren. Udah gitu lah. Baterainya ngejar. Ini udah nggak perlu dilayanin, ambilin makanan, nggak perlu. Yang penting datang ini satu lagi. Ibu, iya mandi, tetap mandi. Senang dia, nggak mencubit. Ya, datang lagi anak ketiga. Ibu, santai ke atas. Bingung dia. Jadi anak yang pelayanan dititip itu. Ya. Ibu mau kemana? Aku temenin dia. Gitu. Ibu, aku bantuin dia. Nah, walaupun
saya males ditemani dia. Karena dia pelayanan, kan galak tuh. Anak pelayanan tuh galak, suka ngatur. Anak saya kedua pelayanan, tapi dia selalu membantu saya. Dalam hati saya, iya ya, terima kasih ya kamu temenin ibu. Nah, anak keempat yang ambekan. Jadi Bu, menemukan lagu bikin bareng Bu. Ayo kita main sama-sama ini. Alhamdulillah. Aku ngajak nonton. Walaupun saya nggak suka tontonan yang dia pilih, tetap aja dia nonton sangat ngantuk. Yang penting ya. Dan anak kelima, kalau dia kasih hadiah sama saya, Ibu aku punya hadiah buat kamu. Masya Allah, enak. Makan banget. Ibu taruh dulu ya, nanti tunggu ayah kita makan ya. Ibu, terima kasih Bu. Taruh tempat yang baik kan. Jangan dia pergi. Mbak, tolong kasih sampah di depan. Daripada basi. Oh, dia dengar Bu. Maka dia akan jadi anak pelit. Gua nggak bakal lagi kasih ibuku. Karena percuma dia akan kasih orang lain. Nah, gitu. Ya, tinggal seperti itu. Nggak ada berapa menit itu, nggak ada sampai 1 jam juga. Enak punya ilmu untuk bisa menjadi beautiful parenting. Tepuk tangan buat kita semua. Dan supaya ibu-ibu juga selain beautiful parenting tetap ya cantik gitu, glowing ya Allah. Ya, maka mari kita panggilkan Dokter Yulia. Ya, dan saya kembali duduk di sini menemani Dokter Yulia. Silakan, Mbak Rita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini tadi ceritanya berarti anakku ada 5. Betul, rupa-rupa sifatnya. Betul, rupa-rupa sifatnya. Ada yang letus satu. Baik. Masya Allah. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bunda Isa Dahlan bagaimana caranya supaya